Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Komarul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Informasi Arsitektur. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Internasional Febiana, Asia Septia Rahman, dan juga saya sendiri Faisal Rahman dengan 3 digit yang terakhir 019. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan judul dari tugas akhir mata kuliah ini yaitu perancangan model informasi arsitektur dengan menggunakan TOGAF Arsitektur Development Method pada PT Karya Karya Utama. Oke, kita akan langsung menjelaskan uh, materi berikutnya. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 6 tahap dari fase-fase yang ada dalam elektronik arsitektur. Yang pertama itu ada preliminary, kemudian ada visi arsitektur yang berisi tentang analisis value change dan juga rancangan visi arsitektur, kemudian ada arsitektur bisnis, ada arsitektur sistem informasi dengan arsitektur aplikasi dan data, kemudian ada arsitektur teknologi dan juga peluang serta solusi yang akan diberikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu perusahaan yang kami bahas, yaitu PT Karya Karya Utama. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang properti, desain interior, furniture, dan juga jasa konsultan arsitektur. Yang mana pada perusahaan ini juga didukung dan dibantu oleh desainer yang berpengalaman sehingga nantinya konsep desain kemudian hasil dari pengerjaan perusahaan ini dapat berjalan dengan maksimal seperti itu. Kemudian eh, karena desainer yang berpengalaman ini juga konsep dari desain terus juga fungsi ruang yang proporsional ini dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan ini memang dihasilkan dan tentunya akan lebih berkualitas lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan tahap-tahap dari prinsip arsitektur pada tahap preliminary. Yang pertama ini adalah keputusan arsitektur yang mana harus mencapai dari tujuan strategis perusahaan ini. Kemudian hasil dari kerja prinsip preliminary ini adalah nantinya dapat membantu kerjasama antar masing-masing divisi. Kemudian arsitektur yang ada dalam perusahaan ini harus dapat dikembangkan dengan aman serta data dan informasi dari perusahaan dengan sistem yang mereka bawa dapat dilindungi dari akses-akses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, dalam tahap ini juga dilakukan proses pemodelan arsitektur agar nantinya proses pemodelannya dapat terarah dengan baik. Okay, next. Nah, kemudian di sini uh, terdapat visi dari arsitektur itu sendiri yang mana dijelaskan dalam bentuk value change. Dan value change ini merupakan gambaran dari visi PT Karya Karya Utama yang menjadi leader interior kontraktor dalam hal kualitas. Dalam value chain ini terbagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas utama dan juga ada aktivitas pendukung. Yang mana di aktivitas utama ini terdiri dari inbound logistik, kemudian ada operation, ada outbound, marketing and sales, dan juga service. Di dalam inbound logistik ini diperhatikan mengenai pengadaan barang dan juga bahan baku yang nanti dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian untuk operation ini terkait dengan aktivitas sehari-hari seperti survei lokasi, kemudian kebutuhan dari user, desain dan spesifikasi, serta project operation development yang ada dan dijalankan oleh perusahaan ini. Kemudian untuk aktivitas utama yang ketiganya ada outbound atau logistik keluar, yang mana ini merupakan proses dari bahan baku yang keluar, kemudian pengiriman produk ke klien. Kemudian ada aktivitas marketing and sales, yang mana proses ini dilakukan oleh divisi pemasaran, mulai dari melakukan prospek klien, kemudian menangani segala kebutuhan klien dan juga memberikan penawaran atau promosi kepada calon klien. Kemudian untuk yang terakhir itu ada aktivitas after sales atau service, bisa dibilang sebagai service, yaitu layanan maintenance terhadap produk yang dihasilkan, sehingga nantinya PT Karya Utama ini dapat menghandle komplain terhadap produk yang mereka buat. Seperti itu. Kemudian ada aktivitas pendukung seperti infrastruktur perusahaan, human resource management, dan juga pengembangan produk serta procurement. Oke,
ini penjelasan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Ini aktivitas utama, ada aktivitas pendukung, serta ada margin di sini. Nah, margin ini adalah perhitungan selisih dari hasil penjualan PT Karya Karya Utama dengan biaya operasional atau produksi, sehingga dihasilkan margin dan dengan perbedaan yang dihasilkan daripada aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung tadi. Nantinya poin-poin yang tadi kita sudah sebutkan ini tentunya membutuhkan peran dari SITI juga agar nantinya proses bisnis yang ada dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita lanjut ke rancangan visi arsitektur dari PT Karya Karya Utama. Yang pertama ini adalah arsitektur bisnis dari PT Karya Karya Utama, yang mana setelah kita melakukan analisis dan juga pendefinisian dari aktivitas yang tadi sudah kita sebutkan dalam analisis value chain, kita juga dapat membuat sebuah aktivitas mulai dari pemasaran, produksi, penjualan, pembayaran, sampai procurement yang ada. Nah, di gambar ini di gambar ini bisa dilihat bahwa hasil dari prosesnya adalah pesanan dapat diterima oleh klien dan juga barang mentah dapat tersedia dan disediakan oleh para supplier seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada solusi untuk sistem pemesanan. Jadi dari klien itu melakukan pemesanan terhadap customer service dari PT Karya Utama, kemudian nanti dilanjutkan pada tim marketing, dan nanti barang yang mereka ajukan dapat dikirim ke klien kembali. Dan di sini di tim finance ini dia nanti yang akan membuat semacam surat perintah kerja yang memerintahkan nantinya bagian-bagian lain yang akan melanjutkan proses bisnis yang dijalankan. Oke, next. Nah, ini untuk solusi visi untuk sistem operation, yang mana tadi kita sudah jelaskan terkait dengan aktivitas pemesanan, terus juga operasi barang yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan aktivitas operation, yang mana nantinya di sini bisa dilihat bahwa dibuatlah surat perintah kerja dari finance ke tim yang lainnya, kemudian nanti dari estimator, desainer atau drafter ini akan menerima SPK-nya, kemudian nanti dari mereka membuat BOM namanya, itu ada Bills of Material and Design, terus juga nanti BOM-nya dikembalikan lagi kepada pihak finance yang bakal diterima oleh SPK material. Nah, dari SPK material ini akan dilanjutkan oleh procurement, yang mana nanti dari procurement ini dia menyerahkan bahan baku yang nantinya dibutuhkan oleh project management untuk membuat barang dan juga SPK yang nantinya akan diserahkan kembali kepada woodworking. Seperti itu. Itu untuk solusi visi sistem operation yang dijalankan oleh PT Karya Utama sebelumnya, dan sudah kami berikan gambaran agar prosesnya lebih efisien lagi. Oke, next. Ini ada visi untuk sistem penjualan. Jadi nanti kita sudah bahas tentang aktivitas pemesanan, terus juga operasi barang. Nah, selanjutnya ini adalah aktivitas penjualan dan juga pembayaran, yang pada dasarnya ini menjadi tanggung jawab penuh divisi operation dan juga finance. Nah, tapi untuk melakukan interaksi terhadap klien yang langsung itu dilakukan oleh desainer dan juga dari drafter sendiri. Proses pembayaran oleh klien dilakukan sesuai dengan kontrak dan kebijakan antara klien dan juga perusahaan. Nah, di sini digambar, jadi ada dari finance, dari klien, maaf, ini dari klien, dia melakukan pembayaran kepada tim finance yang akan diterima oleh tim finance. Nanti tim finance ini akan membuat surat perintah kerja dan juga bahan baku yang dibutuhkan, kemudian nanti diserahkan kembali kepada project management, dan nanti project management yang akan mengirimkan barang-barang serta SPK tadi ke tim procurement. Oke, next. Nah, ini untuk sistem procurement tadi. Jadi kalau tadi kita lihat procurement ini selalu di akhir ya. Jadi nantinya pengadaan ini atau aktivitas procurement ini menjadi tanggung jawab penuh dari departemen procurement itu sendiri. Jadi ketika bahan baku yang dibutuhkan perusahaan
tidak tersedia, maka bagian procurement officer nih yang ada di sini, dia yang akan membuat laporan nantinya kepada tim finance. Selanjutnya, tim finance ini akan membuat SPK atau surat perintah kerja atau ada lagi namanya surat perintah pengadaan atau SPP. Nah, bahan bakunya ini nanti akan dibeli dari vendor dan akan diurus pembayarannya oleh Departemen Finance kembali. Nah, setelah bagian procurement mendapatkan stok bahan baku yang dibutuhkan, maka akan diserahkan kembali ke bagian project management dan nantinya dari project management itu dilakukan assembling produk dengan solusi visi untuk sistem pengadaan yang kita gambarkan di sini. Jadi dari procurement officer dia bakalan melaporkan atau mereport stok barang yang dibutuhkan, kemudian disampaikan kepada pihak finance, finance akan membuat SPK, terus juga dari SPK ini disampaikan kembali oleh ke procurement officer. Nanti dari procurement officer dia akan membuat sebuah pesanan untuk membeli bahan baku kepada supplier, nantinya supplier memberikan bahan baku dan nanti bahan baku ini kembali diterima oleh procurement officer seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya internasional. Untuk internasional dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Faisal Rahman yang telah memaparkan materi sebelumnya. Kemudian ada materi mengenai arsitektur bisnis yang akan disampaikan oleh saya, Intan Nasrabdiana dengan akhiran NIM 010. Jadi arsitektur bisnis ini adalah model bisnis yang menggambarkan bentuk representatif dari bisnis. Kemudian arsitektur bisnis ini dirancang untuk mendukung penerapan persetujuan dari visi arsitektur. Nah, di sini terdapat beberapa proyek besar yang sudah dilaksanakan oleh PT Satya Karya Utama, yaitu proyek mengenai desain arsitektur, struktur dan interior untuk Piridam Farm dengan skupnya arsitektur, dengan kliennya adalah PT Piridam Pharma Tbk yang lokasi di Jalan Kemandoran 8 No 16 Jakarta. Mungkin ada beberapa proyek lainnya yang terdapat pada gambar yang telah dipaparkan pada slide ini. Selanjutnya, selanjutnya arsitektur bisnis. Tentu dalam menjalankan bisnis ini harus ada struktur organisasi dan juga uraian-uraian tugasnya. Yaitu yang pertama komisaris direktur, di mana komisaris direktur ini merupakan puncak tertinggi dari suatu organisasi. Kemudian ada direktur utama yang membawahi divisi-divisi berikut. Yang pertama ada finance dan accounting yang akan mengatur terkait keuangan, HR yang akan mengatur terkait sumber daya, ada procurement terkait persediaan dan juga IT, di mana IT ini dibagi menjadi dua, ada application dan teknologi support. Nah, untuk aplikasinya dibutuhkan sistem analis dan programmer, dan teknologi support dibutuhkan sistem administrator, database administrator, dan juga help desk. Kemudian marketing terkait penjualan nih, ada dua, ada estimator dan sales support. Kemudian divisi selanjutnya ada operasi terkait aktivitas yang akan dijalankan oleh bisnis tersebut, ada project development yang dibagi menjadi designer dan drafter, dan juga project management yang dibagi menjadi supervisor. Lalu kemudian ada divisi terakhir yaitu support atau divisi yang mendukung aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh divisi lainnya. Kemudian selanjutnya ada arsitektur bisnis. Nah, di sini ada analisis area, fungsi, dan proses bisnis yang ada. Jadi, layanan-layanan yang akan dibikin atau dibuat oleh PT Satya Karya Utama ini terkait pengadaan dan juga penjualan, di mana pengadaan ini nantinya terdapat persediaan, penerimaan dari supplier, dan juga tentu terkait keuangannya. Nah, dari persediaan ini, proses bisnis yang akan dilaksanakan yaitu terkait pelaporan data persediaan, pembuatan purchase order atau PO, ada pemberian nota pemesanan valid, penerimaan nota pembelian, dan juga pelaporan data pengadaan. Nah, dalam penerimaan data dari supplier ini, terdapat proses bisnis terkait pengecekan kualitas material, pencatatan retur, dan pelaporan data material masuk. Kemudian tentu ada terkait keuangan, yaitu akan melakukan pencatatan pendapatan, pencatatan pengeluaran, pengelolaan akuntansi keuangan, pembuatan laporannya, dan juga auditnya. Kemudian setelah adanya pengadaan akan dilakukan penjualan, yaitu adanya pemasaran dan juga pemesanan. Nah, proses bisnis dalam pemasaran ini dia ada penyediaan informasi perusahaan, penyediaan informasi produk, dokumentasi tender, dan juga agreement.
Dalam pemesanannya akan dilakukan proses bisnis terkait user requirement, desain dan spesifikasinya, assembling produk, quality control, dan juga laporan proyeknya. Kemudian selanjutnya ada arsitektur bisnis. Nah, rancangan arsitektur bisnis ini tentu adanya proses bisnis terkait bidang marketing, operation, penjualan, procurement, di mana dalam melakukan proses bisnis ini akan dijelaskan menggunakan use case diagram. Nah, use case diagram ini menggambarkan atau memodelkan aktor yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan serta aktivitas apa saja yang terkait dalam menjalankan sebuah bisnis di perusahaan. Jadi di sini itu terdapat rancangan arsitektur bisnis secara keseluruhan. Mungkin akan lebih jelasnya akan disampaikan di slide selanjutnya. Yang pertama itu terdapat arsitektur bisnis yang terjadi pada pelanggan. Jadi di sini aktornya adalah klien dan juga calon klien, di mana klien ini dia dapat melihat informasi pemasaran, membuat pesanan, melihat kontrak kerja, melakukan pembayaran, dan juga melihat informasi pembayaran. Calon klien juga dapat melihat informasi pesanan. Kemudian ada arsitektur bisnis pada divisi marketing. Aktor yang terlibat adalah admin dan juga staf marketing. Jadi di sini itu admin tentu dapat mengupdate informasi pemasaran dan juga staf marketing dapat melakukan hal yang sama, update informasi pemasaran dan juga tugas lainnya, yaitu menyiapkan kontrak kerja, menyediakan informasi pemasaran, membuat data pesanan, dan juga follow up klien. Selanjutnya terdapat arsitektur bisnis pada bidang divisi finance dan accounting, dan yang aktor yang terlibat adalah staff finance dan juga manajer finance. Nah, staff finance dan manajer finance ini dia sama-sama dapat melihat data pesanan pelanggan, namun untuk staff finance dapat membuat SPK untuk bill of material. SPK adalah surat perintah kerja, ada memverifikasi bill of material, membuat jadwal pembayaran, melihat informasi pembayaran, melihat laporan inventory, membuat SPP atau surat perintah pengadaan untuk pengadaan, dan juga verifikasi list PO. Nah, manajer finance tentu dia dapat melihat tadi pesan pelanggan dan juga memverifikasi bill of material, melihat informasi pembayaran, melihat laporan inventory, dan verifikasi list PO. Kemudian untuk arsitektur bisnis pada divisi operation, yaitu terkait desainer, drafter, dan juga staff procurement sama manajemen. Nah, desainer dan drafter ini dia sama-sama user requirement dan menerima SPK perihal desain dan bom itu bill of material. SPK adalah surat perintah kerja. Kemudian desainer dan drafter ini sama-sama membuat desain, material board, dan juga bill of material. Namun untuk drafter ini dia bisa membuat jadwal pengerjaan proyek. Kemudian untuk staff procurement management melakukan fungsi assessment produk, melakukan QC atau quality control, membuat laporan pengerjaan proyek, dan juga agreement pengiriman. Selanjutnya terdapat arsitektur bisnis pada bagian procurement, yaitu aktor yang terlibat adalah staff procurement dan juga manajer procurement. Nah, staff procurement ini dapat menerima SPK perihal material, menyiapkan material, seleksi dan evaluasi supplier, mengecek ketersediaan material, manajemen PO, dan juga melakukan klaim atau retur jika ada. Kemudian manajer procurement dapat melakukan penerimaan SPK perihal material, menyiapkan material, seleksi dan evaluasi supplier, dan mohon maaf maksudnya manajer procurement ini dapat melakukan terima SPK perihal material, menyeleksi dan evaluasi supplier, manajemen PO, dan juga dapat melakukan klaim retur. Kemudian untuk arsitektur bisnis pada supplier, aktor yang tersedia hanya supplier, yaitu menerima klaim atau retur, mengatur pesanan material atau bahan baku, mengirim bahan baku, dan juga laporan serah terima. Nah, di sini terdapat arsitektur sistem informasi yang dibagi menjadi 3, yaitu ada arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan juga arsitektur teknologi. Untuk arsitektur aplikasi ini, untuk merancang sebuah penggunaan arsitektur aplikasi digunakan activity diagram dalam penggambarannya. Pada dasarnya, activity diagram ini digunakan untuk memodelkan tingkah laku dalam sebuah aplikasi. Activity diagram dapat memodelkan urutan aplikasi, urutan aktivitas pada level yang tinggi secara sekuensial dan paralel.
Jadi di sini sudah terdapat arsitektur aplikasi dalam bidang marketing nih. Jadi yang pertama pihak marketing, bidang marketing akan manage pemasaran atau input update yang kemudian dalam sistem ini akan dilakukan input atau update terkait jasa, produk, dan juga proyeknya. Kemudian sistem juga akan mengecek manage pemasaran yang apabila lengkap maka data tersebut akan disimpan, namun apabila tidak lengkap maka pihak marketing ini akan melakukan input dan update kembali. Kemudian setelah sistem sudah menyimpan informasi, maka sistem tersebut sudah menyediakan mengirim informasi dan juga menampilkan informasi di mana pihak pelanggan itu dapat melihat informasi baik via web, email ataupun fax. Terus kemudian pelanggan juga dapat membuat pesanan di mana nanti sistem tersebut tuh akan menampilkan form pemesanan dan pelanggan dapat mengisi pemesanan. Kemudian setelah kelengkapan pengisian form tersebut nih, maka akan dicek lagi. Apabila lengkap, maka sistem akan menyimpan pemesanan. Namun jika tidak lengkap, maka pelanggan akan melakukan form pemesanan kembali. Dan setelah sudah menyimpan pemesanan, sistem sudah menyimpan pemesanan, maka pihak marketing ini akan mengelola dan mengatur pembayarannya. Kemudian akan disampaikan kepada pelanggan terkait persetujuan dalam kesepakatan pembayaran. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur aplikasi untuk operation. Jadi yang pertama ini finance, dimulai dari finance yang membuka daftar pesan pelanggan dan sistem akan menampilkan rincian daftar pesanan terkait info ataupun lokasi. Kemudian setelah sudah ditampilkan, maka finance akan membuat SPK buah mata surat perintah kerja bill of material. Nah, sistem tersebut akan menyimpan dan mengirim sehingga Departemen Operation ini akan menerima SPK BOM yang telah dibuat oleh Finance. Nah, maka setelah sudah menerima SPK BOM akan membuat BOM atau Bill of Material. Kemudian sistem akan menyimpan dan mengirim Bill of Material kepada Finance sehingga Finance dapat menerima Bill of Material dan sistem akan mengecek agreement. Yang apabila setuju, maka Finance akan membuat SPK material produk, dan apabila tidak setuju, maka Departemen Operation ini harus membuat Bill of Material kembali. Setelah Finance membuat SPK material produk, maka sistem akan mengirim SPK material produk kepada procurement. Di sini procurement menerima SPK, menyiapkan materialnya, mengirim material, dan apabila sudah, maka Departemen Operation akan menerima sampling produk. Selanjutnya terdapat arsitektur aplikasi penjualan. Nah, di sini yang pertama itu adalah ada klien, ada sistem, finance, departemen operation, dan juga procurement. Di sini yang pertama itu dimulai dari finance yang membuka halaman pembayaran, sementara sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Nah, finance ini akan input data pembayaran nih, sehingga sistem ini dapat mengecek data pembayaran yang apabila tidak lengkap, maka finance ini harus menginput data pembayaran lagi, dan apabila lengkap maka datanya akan disimpan. Terus kemudian di sini sistem akan menampilkan data pembayaran termin 1 sehingga klien itu dapat melihat dan melakukan pembayaran. Nah, setelah sudah melihat pembayaran, maka pihak finance akan mengelola pembayaran termin 1 dan mengupdate terkait termin 2. Terus kemudian sistem akan menyimpan data pembayaran yang terbaru yang sudah diupdate oleh finance hingga menampilkan data tagihan termin kedua yang akan disampaikan kepada klien. Kemudian apabila klien telah membayar, maka sistem secara otomatis akan melihat terkait tanggal pembayaran yang apabila tepat waktu, maka finance akan mengelola termin 2, dan apabila tidak tepat, maka pelanggan itu harus membayar denda sesuai dengan sistem yang telah muncul gitu. Sistem yang telah secara otomatis akan menampilkan denda. Kemudian setelah jika pelanggan tidak tepat waktu dan sudah membayar denda, maka akan kembali ke finance yang mengelola pembayaran termin 2. Terus kemudian pihak finance juga akan mengupdate terkait status pembayaran, dan sistem akan menyimpan serta menampilkan status pembayaran yang akan disampaikan kepada pelanggan hingga pelanggan dapat mencetak bukti bayar. Nah, arsitektur aplikasi penjualan ini diakhiri oleh pelanggan yang mencetak bukti pembayaran juga procurement yang melakukan fungsi agreement barang ke lokasi setelah Departemen Operation melakukan quality control.
Selanjutnya terdapat arsitektur aplikasi procurement. Mungkin di sini agak cukup panjang. Jadi intinya adalah pihak procurement akan membuka halaman inventory, terus sistem akan menampilkan inventory dan data inventory ini akan diterima oleh pihak finance untuk membuat SPP. Kemudian SPP ini akan diterima lagi oleh pihak procurement. Mungkin ini ada garis ya, mohon maaf. Terus kemudian pihak procurement ini akan membuat PO dan akan disimpan dalam sistem berupa PO material. Nah, jadi di sini Departemen Operation ini dapat melihat PO material yang telah ada di sistem hingga Departemen Operation ini memanage PO dan update data bahan baku. Kemudian di sini setelah bahan baku sudah selesai, maka adanya form persetujuan nih. Apabila disetujui, maka sistem akan menyimpan dan menampilkan form yang sudah disetujui. Namun jika tidak disetujui atau tidak lengkap, maka akan membuat PO kembali. Kemudian setelah form sudah disetujui, maka Departemen Operation ini akan melihat persetujuan apakah lengkap atau tidak. Terus kemudian ada mengirim pesanan hingga pihak procurement menerima bahan baku dari vendor. Apabila retur, maka akan melakukan retur. Apabila tidak retur, maka akan langsung membuat laporannya. Selanjutnya adalah arsitektur data. Setelah sebelumnya dijelaskan terkait arsitektur aplikasi, selanjutnya adalah arsitektur data. Arsitektur data ini dapat digambarkan menggunakan kelas diagram, yaitu suatu model statis yang digunakan untuk menunjukkan kelas dan hubungan antar kelas. Jadi di sini ada arsitektur data aplikasi, pemasaran, dan juga pemesanan, di mana terdapat kelas jabatan, pemasaran, pegawai, level user, pelanggan, desain interior, project, market, dan juga mebel. Nah, di dalamnya juga terdapat hubungan antar kelas, kayak misalkan pemasaran pegawai, hubungan one to one, dan sebagainya. Terus kemudian selanjutnya ada arsitektur data aplikasi operasi, di mana di sini kelas yang terlibat adalah jabatan, pegawai, user, level user, SPK mat, project, dan juga SPK BOM. Di dalamnya juga tentu terdapat kode-kode, ada primary key, seperti kayak dalam jabatan ini ada KD underscore jabatan, pegawai ada ID underscore pegawai, dan seterusnya. Jadi primary key ini ada di bagian awal tabel. Selanjutnya terdapat arsitektur data aplikasi penjualan. Di sini ada jabatan, ada pegawai, ada user, level user, pelanggan yang terhubung ke pengiriman, terus pelanggan juga terhubung kepada pembayaran terhubung kepada kelas kontrak dan juga project. Kemudian dalam pembayaran juga bisa melakukan COD. Selanjutnya terdapat arsitektur data aplikasi procurement. Jadi di sini ada kelas jabatan yang terhubung kepada pegawai dan pegawai yang terhubung kepada user dan juga terkait PO. Nah, user di sini ada di user yang akan terhubung kepada level user. Kemudian dari pegawai ini nantinya pegawai dan daftar PO ini akan masuk kepada inventory yang akan menjelaskan terkait bahan baku. Nah, bahan baku ini tentunya akan terhubung kepada supplier, di mana dari bahan baku ini dapat menentukan retur, apakah akan melakukan retur atau tidak. Kemudian selanjutnya ada arsitektur teknologi yang akan dijelaskan oleh Aska Septia Rahma. Mungkin untuk Aska dipersilahkan. Baik, selanjutnya arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi menguraikan kemampuan software dan hardware yang digunakan untuk mendukung pengembangan bisnis, data, dan pelayanan aplikasi dengan mencakup infrastruktur teknologi informasi, jaringan, komunikasi, standar, dan lain sebagainya. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran konfigurasi jaringan, platform teknologi, spesifikasi software dan hardware yang digunakan untuk menggambarkan arsitektur teknologi pada PT Satya Karya Utama. Nah, bisa teman-teman lihat di samping bahwa berikut merupakan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT Satya Karya Utama, yaitu berupa PC dengan fungsi operasional dengan jumlah 16 unit,
kemudian laptop untuk fungsi operasional dengan jumlah 10 unit, modem untuk fungsi operasional dengan jumlah 1 unit, wireless modem untuk fungsi operasional dengan jumlah 4 unit, printer untuk fungsi operasional dengan jumlah 10 unit, access control untuk fungsi operasional dengan jumlah 1 unit, finger scanner untuk fungsi operasional dengan jumlah 1 unit, scanner untuk fungsi operasional dengan jumlah 6 unit, router untuk fungsi operasional dengan jumlah 1 unit, CCTV untuk fungsi keamanan atau security dengan jumlah 9 unit, dan DVR untuk fungsi keamanan atau security dengan jumlah 1 unit. Nah, konfigurasi jaringan pada PT Satya Karya Utama ini masih menggunakan teknologi LAN. Nah, teknologi ini tentunya tidak fleksibel dikarenakan sangat bergantung pada lokasi fisik peralatan. Kekurangannya, seluruh divisi yang terhubung dengan beberapa switch saja, sehingga apabila terjadi kerusakan pada salah satu switch akan berdampak pada penghentian operasional seluruh perusahaan. Nah, pada gambar dapat terlihat bahwa ini merupakan konfigurasi jaringan internal pada PT Satya Karya Utama. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, pada slide ini kami mengusulkan untuk menggunakan tools communication engineering diagram. Jadi secara konseptual dari yang kami usulkan ini, konfigurasi jaringan pada gambar yang diusulkan dari jaringan VLAN, di mana setiap divisi pada perusahaan dihubungkan dengan sebuah switch. Nah, switch tersebut ini akan terhubung dengan switch core. Nah, switch core switch ini akan menghubungkan router, proxy, dan server farm. Nah, jaringan server farm yang mengakses web internet, database, server, dan domain name system server yang dikonfigurasi menjadi primary server dan secondary server. Nah, primary server ini merupakan pemegang daftar lengkap dari sebuah domain yang dikelola dan memiliki otoritas penuh terhadap seluruh domain yang ada. Nah, selain itu, primary server ini juga yang dapat membuat subdomain di bawah sub-sub domain utama. Nah, kemudian ada juga secondary server yang merupakan cadangan dari primary server. Sama seperti primary server, secondary ini juga memuat daftar lengkap sebuah domain. Hubungan antara primary dan secondary kurang lebih sama seperti cermin atau mirror, di mana apabila terjadi perubahan pada primary server, maka akan terjadi perubahan juga pada secondary server secara periodik. Nah, oleh karena itu, secondary server memerlukan izin dari primary server untuk melakukan sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini umumnya disebut dengan zona transfer. Nah, kemudian secondary server ini juga diperlukan sebagai cadangan apabila primary server mengalami crash atau sedang sibuk. Nah, kemudian ada application server. Nah, application server ini berfungsi dalam menyediakan akses bisnis logik antar internal organisasi dan digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis web yang akan diakses oleh pihak internal organisasi dan berfungsi untuk mengurangi traffic query permintaan menuju primary server. Nah, kemudian pada arsitektur teknologi pada konfigurasi jaringan internal yang diusulkan juga terdapat DNS server, di mana DNS server ini memberikan layanan penerjemah domain menjadi IP address sehingga request yang dilakukan sebelumnya akan diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat alamat domain pada DNS lokal. Apabila ada, maka IP address akan diberikan kepada komputer klien. Tetapi jika suatu alamat tersebut belum pernah dibuka sebelumnya pada jaringan lokal, maka DNS akan mengirimkan request ke DNS global untuk menerjemahkan kembali alamat domain tersebut. Nah, dan akan dikembalikan ke DNS lokal, dan DNS lokal ini akan menyimpan alamat IP dari suatu website tersebut, sehingga jika sewaktu-waktu apabila ingin melakukan akses lagi terhadap alamat yang sama, tidak perlu melakukan request lagi ke DNS global. Nah, kemudian juga pada konfigurasi jaringan internal yang diusulkan yaitu adanya email server untuk mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirimkan melalui email. Nah, kemudian juga diusulkan juga terkait dengan firewall pada proxy server untuk pertimbangan keamanan akses dari eksternal terhadap server, caching, serta kebijakan akses dari setiap divisi. Nah, kemudian
Untuk keamanan fisik sendiri dari server ini akan dilakukan dengan prosedur pengamanan menggunakan rack system untuk mengelola tata letak dan penyusunan server. Nah, setiap rak ini memiliki kunci pengaman yang diberikan kepada para administrator. Nah, selanjutnya ada platform teknologi. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar di samping terdapat gambaran terkait dengan platform teknologi pada sistem yang berbasis web. Nah, pada level client interface, pengguna dapat mengakses sistem melalui web browser. Nah, kemudian pengunjung dapat mengakses sistem pemesanan melalui jaringan internet, dan sedangkan pengguna internal dari organisasi dapat mengakses sistem pemesanan, pemasaran, operasional, penjualan, dan procurement melalui jaringan lokal. Nah, kemudian untuk keamanan jaringannya itu sendiri menggunakan firewall dan aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP yang digunakan juga untuk mengakses database dari data store yang terdapat pada database. Nah, kemudian untuk aplikasi pemasaran dan pemesanan akan mengakses data dari data store user seperti data pelanggan dan bagian marketing seperti data pemasaran, data pemesanan, desain interior, market dan mebel. Kemudian aplikasi penjualan akan mengakses data store, user, data pembayaran, data pengiriman, rekening, dan cash on delivery. Sedangkan sistem procurement sendiri akan mengakses data store user, inventory, bahan baku, data pre-order, data SO, dan data return. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah konfigurasi software dan hardware. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar bahwa di sini merupakan konfigurasi software yang diterapkan pada PT Satya konfigurasi hardware yang diterapkan pada PT Satya Karya Utama. Nah, di sini hardware-nya ini berupa server dengan spesifikasi IBM System X3 100M4B2A, kemudian prosesornya adalah Intel Xeon 3,10 GHz dengan 8 MHz, kemudian memorinya itu 4 GB dengan tipe PC3 10600, kemudian storage-nya 1 TB, kemudian graphic card-nya SVGA 8 MB, kemudian input device-nya mouse and keyboard, dan output device-nya adalah monitor LED. Nah, jumlah server yang diusulkan pada konfigurasi arsitektur teknologi ini yaitu web server berjumlah 7 server utama. Yang pertama ada web server dari 1 server dan 1 backup server dengan total 2 server. Kemudian primary server yang terdiri dari 1 server utama dan 1 server backup dengan jumlah total 2 server. Kemudian secondary server juga sama, terdiri dari 1 server utama dan 1 backup server dengan total 2 server. Kemudian database server terdiri atas 2 server dan 1 backup server dengan total 3 server. Kemudian application server yang terdiri dari 1 server dan 1 backup server dengan total 2 server. Kemudian proxy server yang terdiri atas 1 server dan 1 backup server dengan total 2 server. Dan email server terdiri dari 1 server utama dan 1 backup server dengan total 2 server. Nah, kemudian yaitu adalah konfigurasi softwarenya nih. Nah, untuk konfigurasi software, di sini dapat terlihat bahwa PT Satya Karya Utama ini menggunakan operating system yaitu Windows Server tahun 2008, web server Apache, kemudian di BMS-nya adalah menggunakan MySQL, kemudian codingnya ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian web browsernya ini menggunakan Internet Explorer ataupun Mozilla Firefox, kemudian untuk word processingnya menggunakan Microsoft Word 2010, spreadsheetnya menggunakan Microsoft Excel 2010, dan graphic presentationnya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Nah, berdasarkan hasil perancangan arsitektur teknologi dapat dihasilkan identifikasi pengembangan arsitektur yang disebut dengan portofolio teknologi infrastruktur, hardware, software, application software, serta jaringan yang terdapat pada tabel berikut. Nah, dapat dilihat portofolio katalog yang dimiliki pada PT Satya Karya Utama ini, di mana terdapat domainnya yaitu berupa client interface, presentation, DBMS, web platform, application platform, database platform, local area network, wide area network, security. Kemudian pada aplikasi pemasaran dan pemesanan itu ada web browser,
Apache Web, MySQL, Windows Server 2008, kemudian Gigabit Ethernet, Internet dan Firewall. Dan selanjutnya seperti aplikasi operation, kemudian aplikasi penjualan, aplikasi pengadaan. Nah, kemudian analisis gap. Nah, jadi arsitektur tuh perlu mendukung semua pemrosesan yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, analisis gap ini atau gap analysis ini menyoroti komponen-komponen yang perlu dipertahankan. Nah, pada tabel selanjutnya itu akan menggambarkan serta menunjukkan analisis gap pada arsitektur bisnis antara proses bisnis yang berjalan saat ini dengan proses bisnis target. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Ini merupakan gambaran berkaitan dengan arsitektur yang ada. Di sini menggambarkan hasil bentuk analisis gap pada arsitektur bisnis antara proses bisnis yang berjalan atau arsitektur saat ini dengan proses bisnis target. Nih, ini proses bisnis saat ini proses bisnis target atau arsitektur targetnya. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa semua proses bisnis dan target yang berasal dari proses bisnis saat ini tidak mengalami perubahan dari building block arsitektur saat ini terhadap building block arsitektur target. Jadi di sini yang INC ini tuh menandakan bahwa dia tersedia gitu pada keduanya gitu. Jadi di sini tidak terdapat perbedaan pada building block arsitektur saat ini dengan arsitektur yang ditargetkan. Jadi memang sudah selaras dan sudah sesuai antara yang ditargetkan dengan yang sudah ada saat ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian analisis gap untuk arsitektur aplikasi. Nah, di sini ada beberapa perubahan dan penambahan pada arsitektur antara arsitektur saat ini dengan arsitektur target, di mana terdapat beberapa penambahan seperti dari arsitektur saat ini terhadap arsitektur target itu ada proses menyediakan informasi pemasaran. Di sini menjadi ada penambahan proses, kemudian mengupdate informasi pemasaran dan sebagainya. Dan ada juga proses yang perlu diubah atau diperbaharui, yaitu dengan pada proses membuat data pemesanan, kemudian membuat membuat SPK, BOM dan desain, kemudian verifikasi dan masih banyak lagi. Jadi dari arsitektur aplikasi ini tuh masih banyak yang perlu ditambahkan oleh PT Satya Karya Utama dan juga masih banyak yang perlu diperbaharui atau diubah dari PT Satya Karya Utama ini terhadap arsitektur aplikasinya. Baik, selanjutnya pada analisis gap arsitektur data antara data yang digunakan saat ini dengan data yang digunakan pada arsitektur target. Nah, di sini sama seperti analisis arsitektur aplikasi bahwa perlunya peningkatan dan penambahan pada beberapa building block yang ada pada arsitektur data. Nah, kemudian juga di sini ada juga yang include atau sudah memenuhi, yaitu user. Nah, kemudian juga ada yang memerlukan penambahan. Jadi di sini pada arsitektur saat ini tuh diperlukan penambahan dan memang belum ada di arsitektur saat ini, yaitu seperti SPK BOM, SPK material, SPK QC dan cash on delivery, kemudian pengiriman dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada analisis gap terkait dengan arsitektur teknologinya. Nah, pada arsitektur teknologinya ini hanya memerlukan beberapa penambahan hal baru seperti web browser, application server, web server, database server, dan juga email server. Nah, kemudian analisis gap terhadap manajemen sumber daya manusianya. Nah, di sini pada arsitektur saat ini dan arsitektur target bahwa terlihat bahwa perusahaan ini memiliki
memerlukan penambahan sumber daya manusia untuk memenuhi arsitektur target tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan building blocks untuk sistem analis, programmer, sistem administrator, database administrator, helpdesk, dan juga staff IT ini yang tadinya sudah ditambahkan secara spesifik pada beberapa building block ini akan dieliminasi gitu. Jadi untuk mendukung tercapainya visi perusahaan, maka diperlukan penambahan sumber daya manusia secara spesifik, seperti itu. Nah, kemudian ada matriks aplikasi terhadap data. Nah, matriks ini tuh menunjukkan sistem aplikasi terhadap penggunaan setiap data, yaitu dengan memiliki relasi create, read, update, delete atau CRUD. Nah, matriks ini merupakan hasil keluaran dari arsitektur data yang berupa kelas diagram yang dipecah berdasarkan nama tabel pada setiap tabel kelas diagram yang sudah dibuat. Nah, dari matriks ini dapat terlihat bahwa antara data dengan aplikasi ini dia tuh punya aksesibilitas apa sih gitu. Nah, bisa dilihat contohnya pada data user, ternyata akses terhadap aplikasi pemasaran dan pemesanan, ternyata aksesnya ini itu dapat dilakukan create, read, update, dan delete. Jadi dapat dimodifikasi oleh penggunanya gitu. Selanjutnya adalah analisis biaya investasi awal. Nah, di sini dilakukan analisis biaya investasi awal. Untuk hardware sendiri dilakukan perbandingan harga server dan alat-alat untuk membangun jaringan itu sendiri. Nah, di sini didapatkan untuk hardware-nya sendiri atau untuk servernya sendiri ini senilai 14,625 juta, di mana jenis servernya adalah IBM System X3100M4B2A, kemudian prosesornya Intel Xeon 3,10 GHz dengan 8 M cache, dengan total harga 14.625.000. Nah, kemudian di sini ada juga investasi awal untuk software, hardware, dan juga sumber daya manusianya nih. Nah, jadi di sini untuk OS servernya sendiri itu sebesar 7.500.000. Kemudian untuk aplikasinya Office Professional 2013 yaitu 6.600.000 untuk 1 tahun. Kemudian juga Kaspersky-nya sebagai pengamanan itu 15.750.000 dengan total biaya software purchase yaitu sebanyak 29.850.000. Kemudian hardware yang dibeli pun seperti peralatan jaringan, router, UTP cable, access point itu dengan total biaya 10.063.500, dan kemudian juga untuk SDM-nya sendiri itu dengan total 1.750.000 per hari. Nah, kemudian berdasarkan hasil perhitungan tadi atau sebelumnya didapat rincian biaya dari sisi hardware dan software untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, di sini pada server purchasing sendiri itu sebesar 14.625.000 per unit server. Nah, di sini tuh jadi berdasarkan perhitungan sebelumnya dapat didapatkan rincian biaya dari sisi hardware dan software untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, proyeksi biaya ini dapat terlihat pada tabel berikut, di mana pada tahun pertama ini total biaya per tahunnya adalah sebesar 679.288.000. Nah, kemudian tahun keduanya ini dengan asumsi bahwa software purchase dan biaya SDM-nya ini tidak mengalami perubahan, maka license selanjutnya itu hanya memerlukan 15.750.000 untuk penambahan untuk melanjutkan lisensi yang sudah ada. Kemudian untuk pembayaran SDM-nya dengan asumsi masih tetap sama sampai dengan tahun kelima, sehingga total biaya dari per tahunnya dari tahun kedua hingga tahun kelima itu sebesar 435.750.000. Nah,
dengan total akumulasi biaya untuk 5 tahunnya itu sebesar Rp2.422.288.000. Nah, ini tuh untuk membuat permintaan menggunakan 15 server yang mengimplementasikan seluruh perangkat teknologi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada pengukuran ROI. Nah, ROI ini tuh merupakan pendapatan yang harus diterima atau pendapatan wajar dari suatu investasi yang ada yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, dari PT Satya Karya Utama ini akan dihitung juga nih ROI-nya dari pendapat total biaya pertama sampai dengan total biaya akhir setiap tahunnya gitu. Nah, di sini untuk mengukur atau menghitung ROI ini harus dilakukan evaluasi seberapa besar sih biaya yang dikeluarkan dalam proyek ini dan pendapatan dari perusahaan ini tuh bagaimana. Nah, ROI ini juga umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, rumus untuk menghitung persentase ROI itu sebagai berikut, yaitu keuntungan bersih program dibagi dengan biaya program dikali 100%. Nah, kemudian ROI juga perlu dilakukan perhitungan nih untuk berapa lama sih atau jangka waktu yang diperlukan agar suatu biaya yang telah diinvestasikan untuk proyek ini tuh impas atau ketemu lagi gitu. Nah, artinya biaya tersebut telah berhasil tertutup atau diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dengan cara untuk menghitung jangka waktu pengembalian biaya ini yaitu payback period. Nah, rumus untuk menghitung payback period ini yaitu dengan menghitung biaya program dibagi dengan keuntungan bulanan. Nah, telah disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mencakup server purchase, software purchase, hardware purchase, dan SDM selama 5 tahun membutuhkan estimasi biaya sebesar Rp2.422.104.000. Keuntungan yang akan diterima selama 5 tahun, maka perhitungannya akan dihitung selama 5 tahun juga. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk biaya-biaya ini diestimasikan untuk total biaya pertama yaitu Rp679.288.000 dan biaya kedua hingga biaya kelima ini diasumsikan sama yaitu Rp435.750.000 dengan total biaya Rp2.422.288.000. Nah, total pendapatan bersihnya sendiri ini dari tahun 2010, 2011 dan 2012 ini sebesar 986 juta, 1.083 juta, kemudian 1.020 juta. Nah, untuk ROI tahun berjalannya itu atau ROI tahun 2010 itu sebesar 145,15%. Kemudian untuk ROI tahun 2011 itu sebesar 248,53% dan ROI tahun 2012 sebesar 234,7%. Nah, kemudian diestimasi juga nih untuk ROI tahun 2013 hingga tahun 2014 dengan asumsi pendapatan pada tahun 2013 dan 2014 ini sama dengan pendapatan pada tahun 2012 sehingga diestimasikan ROI pada tahun tersebut yaitu sebesar 234,7%. Nah, kemudian dihitung juga payback periodnya pada tahun 2010 itu selama 8,21 bulan atau bisa dibulatkan menjadi 8 bulan. Kemudian payback period pada tahun 2011 yaitu 4,82 bulan atau dapat dibulatkan menjadi 5 bulan. Kemudian untuk payback period tahun 2012 itu selama 5,12 bulan atau dapat dibulatkan menjadi 5 bulan. Nah, estimasi ROI pada tahun 2013 sampai dengan 2014 dengan payback periodnya ini asumsinya sama seperti pada tahun kedua sampai dengan kelima yaitu selama 5,12 bulan atau selama 5 bulan. Baik, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.